yang udah jadi PP sekarang. Salam Bu untuk kepala sekolahnya. Saya juga kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kampung Hilir. Nah ini baru 4 ini Pak Lukman belum masuk nih tanggung jawabnya. Siap. Izin saya Bapak Ibu, ini hanya 2 halaman Bapak Ibu. Saya ingin ambil data, ini yang udah masuk saya kasih digital. Kalau saya jadi pasil gitu, cuma biasanya masuk kelas saya dulu ya gitu. Nih, baru 8 orang. Tadi ada berapa ya Bu Riz? Ada 95 nih Pak. Itu kalau bahasanya guru penggerak itu hadir sepenuhnya. Jadi kalau nggak hadir sepenuhnya, kita tidak bisa dapat ilmunya gitu ya. Ya betul Pak. Oke, kalau sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu, saya ingin pertanyaan satu aja. Aplikasi apa yang sering Bapak Ibu gunakan dalam misalkan tugas IGD? Boleh menjawab 5 kali Bapak Ibu. Yang sudah masuk ya. Saya tunggu. Apa yang jawab? Boleh 5 kali. Ada 3 orang yang jawab. Kayak Rika banyak. Ayo ditunggu. Capcun, waduh saya malah jarang pakai capcun. Nanti Bu siapa yang ngajar di capcun? Bu Jenny, kasih Bu Jenny. Capcunnya bisa ini contohnya ada titiknya. Rujana, kita ada komanya, Mbak Ahmad Rifai, kanva. Ayo 11 orang baru yang gabung baru 18 siswa saya baru 18 orang. Boleh gabung Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Jujur belum Pak. Ya, ini hanya untuk apa saja persepsi awal. Saya mau tahu Bapak Ibu sudah menggunakan apa saja dalam pembelajaran atau penugasan ya, karena dia judulnya adalah CGP, izin ya Bapak Ibu yang lain. Nah ini baru Canva dan Capcun. Ada yang blok ini Bu Risna, siapa ya? Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni, ngapain di blok Bu Yuni? Bu Sri, boleh angkat bicara? Terbuka ya, kita santai, tapi tujuannya nanti dapat. Karena saya ingin kolaborasi. Canva, ini banyak yang Canva, ada yang PT, ada yang Forma. Ya Bu Sri ya? Ya silakan Bu. Saya mengerjakan awalnya itu dia belajar blog Pak, mengerjakan modul 1.1 itu baru belajar. Kan namanya tadi ditanya aplikasi apa yang Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi ada Canva, ada Capcun, ya. Ini ada yang KineMaster. Makasih Bu Sri, dari mana Bu Sri? Saya guru kimia Pak, sama dengan Bapak. Rukit ya. Sekolah, saya ahli biasa. Saya juga guru biasa di luar. Ya, makasih di Rukit sama. Ini ada yang KineMaster nih, menarik nih. Saya udah lama nih nggak main KineMaster. Boleh Bu Krisdawati? Bukan. Iya Pak. Boleh Bu. KineMaster. Pakai apa nih Bu? Pada awalnya kemarin kan saya izin Pak ya. Pada awalnya kemarin saya menggunakan Canva. Terus saya bertanya lagi dengan ada rekan juga dari sekolah itu. Katanya kalau menggunakan KineMaster Bu lebih untuk pengisian audionya lebih mudah Bu Ibu nanti. Kalau ada audionya yang kurang jelas bisa
eh, tambahkan di situ Bu. Seperti itu Pak. Itu masuk pakai HP ya. Terima kasih Bu. Apa tadi Ya Pak. Bu ini apa tadi? Jawati saya dari Rohul Pak. Rohul dari Kampar dekat Bu. Dekat. Angkatan 10 juga Ibu. Alhamdulillah. Ini apa nih? Pak Rifki ya, udah senior di Pak Rifki. Pak Rifki, sehat Pak Rifki. Halo Pak Rifki. Ini siapa Pak Rifki? Ya, halo Pak. Ya, Pak Rifki, salam nih. Apa terakhir nih, pengajar praktik atau fasilitator nih Pak Rifki? Belum ya Pak. Alhamdulillah kan udah lulus kan, CGP-nya. Tanggal 8 itu Pak. Oh iya, angkatan 9 ya Pak. Mudah-mudahan. Ini pakarnya teknologi juga ini Bu, rekan saya Pak Rizky. Ini rekan saya nih Pak Rizky, sehat-sehat Pak Rizky. Ini nggak ada nih apa nih? Waduh Bu, siapa ya? Siapa nih? Bu, izin Bu, siapa ya? Bu Pita. Ini angkatan nggak salah masuk ini Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih. Belajar. Saya angkatan berapa saya ini Pak? Oke Bu Pita ini boleh bersuara? Kita? Tidak Pak. Gimana? Aplikasinya tidak ada atau bagaimana? Perlu penjelasan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Saya Pita Pak. Ya. Aplikasi apa Bu? Kalau Ibu guru penggerak menggunakan apa biasanya Bu? Biasa saya cuma pakai Canva Pak yang sudah mulai bisa. Kalau Cantik itu baru mulai mau belajar lagi Pak. Oh, berarti ini bukan tidak ya Pak, berarti ada ya. Ini rekan saya kayaknya nih, Pak Lukman Assembler Edu, Pak Lukman. Ya, Assembler Edu tuh yang pakai saya jaketnya sekarang nih Pak Lukman. Pak Lukman ingin dapat jaket kayak saya Pak Lukman. Iya, betul. Nggak dapat. Tunggu level 18 katanya Pak Lukman. Allah. Banyak ya, tapi rata-rata kalau kita melihat di sini ini untuk absensi dan mengumpulkan data ya. Ini umumnya menggunakan Canva. Tepat sekali Bapak Ibu. Saya juga akan menjelaskan tentang Canva. Mungkin dari versi yang berbeda atau Bapak Ibu sudah menggunakannya. Karena saya melihat Bapak Ibu guru penggerak, pengajar praktik maupun fasilitator umumnya menggunakan Canva, salah satunya adalah Canva. Oke, dan saya tutup, izin saya tutup stop sharingnya, izin saya tutup stop sharingnya, Bapak Ibu, nggak kelihatan lagi di layar. Saya mau minta Canva udah jelas ya, tapi lain waktu saya nggak ngajarin ini Pak Lukman, ngajarin kelas poin, Pak Rizky, saya nggak ngajarin kelas poin. Jangan ditagih. Pak Saripudin angkat tangan. Ada apa Pak Saripudin? Saya langsung tiktokan, nanti baru saya masuk materi Canva Bapak. Bu Ina, ada angkat tangan atau tertekan? Kalau tidak ada, saya mulai presentasi lagi tentang materinya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, izinkan saya untuk share kembali, tapi tidak dengan menggunakan kelas poin. Kelihatan Bu Risna? Kelihatan Pak. Saya presentasinya tidak menggunakan PowerPoint. Ini Bapak Ibu, saya besarin ya. Bapak Ibu, judul kita hari ini adalah pemanfaatan aplikasi digital dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 oleh saya ya. Saya sering dipanggil Pak Tri. Hari ini saya dipercaya oleh Bu Imelda dan rekan-rekan menyajikan
sebetulnya adalah ini gitu. Pemanfaatan aplikasi digital dalam pendidikan guru penggerak. Saya ajak Bapak Ibu untuk kolaborasi ya. Boleh ya, nanti pakai laptopnya boleh. Kalau saya kasih link ini Bapak Ibu bisa di kolom komentar bisa buka. Mari ya. Ya. Ini ya aplikasinya. Saya buka ini satu ini ya Bapak Ibu, pelan-pelan saya ajarkan Bapak Ibu. Ini dari mana ini datangnya seperti ini? Saya mulai dari awal Bapak Ibu. Langkah perdananya adalah buka Canva. Rata-rata orang mempresentasikan itu dalam bentuk Canva seperti ini. Ini kan ada rekaman ya Bu Risna. Ada ya rekamannya? Ya, ada Pak. Tapi kalau terlupa, terlewat atau tidak konsentrasi, Bapak Ibu kita nonton rekamannya. Kita lanjut ya, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ini saya ambil DOCS. Saya ambil Saya ambil ini start writing. Saya pakai bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, kebetulan saya sedang mengerjakan aksi nyata 1.4. Nah ini saya copy aja nih. Izin saya copy ya, masalah redaksi ya. Saya copy, saya paste. Nah seperti itu. Di copy paste di sini Bapak Ibu setelah dapat rancangan, pelan ya. Ini saya blok, ini saya pilih. Heading judul kalau ini saya pilih apa namanya body ya, body artinya asumsi saya di slide pertamanya ini ya, di slide pertamanya ini. Setelah itu latar belakang saya buat dengan hal yang sama, saya pilih heading judul. Yang di berikutnya Bapak Ibu saya pilih ini apa tadi, body ya. Ada rencana saya nanti akan saya buat sebanyak 5 slide. Ini heading, yang ininya body. Bu Risna pernah gunakan ini? Belum Pak. Tanpa sudah ya? Sudah Pak, tanpa sudah Pak. Ini heading, sambil kita jelaskan, sambil saya juga bertanya ke moderator. Ini body, sampai 5 kali nih. Anggap ya kalimatnya nanti Bapak bisa atur masing-masing ya. Ini tekniknya saja. Oh ini salah, ini. Nah ya, ini. Nah ini body. Artinya nanti ada 5 slide yang akan saya buatkan. Setelah selesai ini Bapak Ibu, saya udah rapikan ini, maka ini bisa langsung 5 slide. Kira-kira bisa nggak Bu Risna? Kira-kira? Atau saya belum pernah coba. Berani mencoba Bapak Ibu, berani mencoba. Caranya adalah pilih Magic Sweep, bisa dipraktekin ya. Pilih Convert to Presentation, ini maaf saya pakai bahasa Inggris. Saya pilih rancangan tadi Bapak Ibu, misalkan ini ya, misalkan ini, maka saya buatlah Create My Presentation. Seperti itulah langkah kerja awalnya. Sebagai calon guru penggerak angkatan 10, saya juga sama Bapak Ibu bekerja dengan Bapak Ibu CGP yang lain ya. Nah, seperti ini. Setelah ini selesai, maka Bapak Ibu di forum guru penggerak, Bapak Ibu sudah siapkan ini dan kita bisa kerja bareng-bareng. Bapak Ibu izin saya pilih share, pilih anyone with the link, pilih can edit, pilih copy link, saya taruh di kolom komentar. Bapak Ibu saya tunggu di kolom komentar di ruang ini, di ruang
kanvas saya yang ini. Kira-kira siapa yang udah masuk? Banyak sekali sudah lihai nih Bapak Ibu guru. Ya, artinya Bapak Ibu secara berkelompok sudah boleh mengenalkan dirinya di kolom di sini, misalkan. Boleh di sini mengenalkan dirinya. Misalkan nih, saya tambah ini, salam kenal misalkan. Silakan di slide berapa ini? Slide ke 6 ya. Boleh. Salam kenal, siapa nih, dari mana? Oh, udah rame Mbak Lukman, Bu Risna. Cukup rame ini. Keren-keren di CGP khususnya yang di Riau, umumnya yang di Indonesia sudah rame nih. Nah, coba salam kenal di situ. Dari mana? Pak Deden yang masuk. Ini resmi ya dari kementerian. Nah, diberi akun, ada Bu Risna pernah gunakan Canva bareng-bareng dengan CGP lain? Belum Pak, hari itu pernah saya coba mengedit di kerja kelompok karena nggak tahu caranya, nggak bisa lagi ya. Sekarang sudah tahu caranya? Ya Pak, saya udah tahu. Sudah tahu. Ya. Bapak Ibu, sama mungkin salam kenal, nanti tujuannya apa gitu. Di apa ya? Saya berlaku sebagai CGP nih Bapak Ibu. Di CGP Angkatan 10 saya di Lampung. Saya CGP Angkatan 10 di Lampung. Dengan CGP yang reguler, saya berbagi ilmu seperti ini, Bu Risna. Jadi rekan-rekan CGP itu kalau diskusi udah bareng-bareng, ya, udah bareng-bareng dan akhirnya sudah di Canva. Nah, ini ilmu ya, ini mungkin baru bagi ya, ada juga yang udah pengalaman nih Bapak Ibu fasilitator di sini ada, Bapak Ibu CGP apa BP, ya, silakan di sini untuk mengembangkan diri di Canva-nya. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Boleh, Bu Risna sambil jalan. Karena saya tidak menyiapkan ini next. Kita berlatih kolaborasi. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam presentasi kita. Jadi kita langsung buka pertanyaannya Pak. Iya, kita tidak ada nextnya ya. Kita kerja nih, kita kolaborasi. Jadi ya karena kami ada ketua moderator Pak, jadi kami sedikit berbagi tugas. Jadi yang untuk memimpin diskusi itu ada Ibu Fitriana Nasution. Mungkin saya persilahkan sama Bu Fitriana Nasution untuk memimpin diskusinya. Iya, ya silakan Bu. Suaranya Bu Fitria nggak kedengaran. Bu Fitria suaranya nggak kedengaran. Pak Deden masuk juga nih. Pak Deden. Sudah kenal nih kalau Pak Deden yang itu ya. Saya. Izin Pak. Iya, Bu Fitri ya. Bukan, ini Bu Tutut. Ya, silakan Bu Tutut. Ini saya langsung bisa. Ya, silakan. Saya baru masuk ini, jadi masih tidak nyambung. Tapi saya coba klik yang link yang Bapak bagikan itu, dan saya mencoba waktu mengikuti. Tapi saya bingung komennya di mana ya? Apanya Bu? Tulis komennya di mana ya? Atau berpartisipasinya seperti apa ya? Pakai tanda panah yang di komentar itu ya Pak? Oh, dia tidak komen, dia di sini kerja. Mungkin ada yang komen. Bapak Ibu, nanti di Canva ini kalau udah bisa masuk, Bapak Ibu bisa menambahkan teks. Kalau belum biasa dengan Canva, Bapak Ibu bisa tambah teks. Bisa di sini misalkan, ya, siapa namanya, Bu Tina,
Nah, Bu Tutut. ya, Oke, Bu Tutut. ya, Ya, silakan. Bu Tutut izin saya bisa memimpin forum diskusi kita. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tria karena telah memberikan waktunya dan juga kepada guru-guru hebat yang ada di forum kita ini. Baiklah, sebagai saya moderator 2 akan memperkenalkan diri. Saya Fitriana Sution, CGP Angkatan 10 dari Kota Dumai. Nah, salam kenal semuanya kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Riau. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah saya akan memulai diskusi ini dengan pantun karena tadi Pak Tri juga memulainya dengan pantun. Dari Dumai nak ke Pekanbaru, singgah sebentar mencari duku. Selamat datang semua guru di forum diskusi setelah pembukaan moderator 1. Baiklah, karena saya bermasalah dengan laptop saya, Pak, suara saya tidak keluar, dan saya coba-coba juga. Jadi saya menggunakan handphone ini. Saya izin ya Pak ya, Pak Tria, sebagai narasumber kita pada hari ini. Baiklah, dari saya yang nampak dari HP saja ya, dari Ibu. Bentar saya lihat. Silakan Bu Tutut, tadi belum selesai pertanyaannya, boleh dilanjutkan. Ibu Tutut, saya membuka forum diskusi ini untuk 2 orang pertama saja dulu terlebih dahulu. Nanti Pak Tri akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sudah Bu, terima kasih. Sudah. Oh sudah ya. Yang lainnya? Tapi mungkin boleh saya sudah mau respon. Iya Bu. Iya Bu. Ini cara membuatnya dari awal. Tadi kan saya terlambat masuknya. Iya Bu. Boleh diulang lagi kan cara membuatnya dari awal? Oh, untuk Bapak Tri, silakan Pak Tri. Ibu Tutut terlambat tadi masuk. Apakah Bapak berkenan untuk mengulang dari awal masuknya seperti itu? Oke, karena kita kerja pelan-pelan ya Bu. Kita ulang ya. Ya, nanti juga ada rekaman. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Awal pada mulanya adalah Canva ya, di home ini. Ya, untuk disimak ya. Silakan Bapak Ibu mengeksplornya nanti. Setelah itu kita pilih DOCS. Ini kayak dokumen Microsoft Word kalau di Microsoft Word gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini difasilitasi oleh Canva, ada namanya DOCS. Kita pilih Start Writing. Nanti di sini misalkan Bapak Ibu mau melakukan aksi nyata. Karena bahannya saya tidak ketikkan, saya sudah ada bahannya Bapak Ibu. Saya copy dari Microsoft Word, mungkin bisa ya dari Microsoft Word atau dari apa gitu, bahannya sudah ada ya, misalkan gitu ya, mana ya bahan tadi, mana dia bahan tadi, atau apa ya, misalnya nih kayak cari aksi nyata, misal ya Bapak Ibu, saya coba browsing misal ya, dari situ deh, aksi nyata gerak misalnya, karena kita ceritanya guru penggerak nih Bapak Ibu. Ini artikelnya kita coba ya. Nah, di sini ada latar belakang. Ini coba saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Sorry. Bentar ya, ini malah jadi buka yang lain ini. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu, saya copy latar belakang, ini saya copy sampai dukungan ini. Misalnya ya, Bapak Ibu, saya copy
Jadi saya letakkan di mana tadi, di Google Doc ini, ya, saya pastikan di sini, pastikan teks. Suaranya agak berisik. Ini saya kecilkan saja semuanya. Nih, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada latar belakang, misalkan ini udah malah udah jadi nih tujuan. Ini ada lini masa, ya, ini ada dukungan. Seperti inilah gambarannya seperti ini. Lalu Bapak Ibu, saya buatkan ini nggak usah banyak-banyak deh, dua slide saja, karena waktu kita kan tidak membahas ini saja ya. Latar belakang misalkan, ini saya jadikan Bapak Ibu, ini jadi ini, namanya ini. Yang ini isi, yang ini isi, ini tambah, ini jadi body, ya. Yang tujuan aksi nyata ini Bapak Ibu saya jadikan ini. Magic Suite. Jadi di Canva itu ada Magic Suite, pilih Convert to Presentation. Convert to Presentation. Lalu saya pilih salah satunya ini misalkan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Maka naskah yang disiapkan tadi Bapak Ibu sudah jadi di 2 slide. Sudah jadi 2 slide. Supaya naskah ini bisa diedit bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, ya, bisa diedit dengan teman-teman yang lain, saya ingin kolaborasi. Silakan nanti ini caranya bagaimana Bapak? Ini caranya. Ini pilih share, ini copy, ini anyone miss the link. Anyone miss the link, pilih can edit. Jangan view, jangan komen. Kalau komen hanya bisa komen, kalau view hanya bisa dilihat, kalau ini komen dan ini bisa diedit bareng-bareng. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk mengedit ini. Di slide ketiga, kenalkanlah diri Bapak Ibu masing-masing. Nanti di kelas keempat, slide kelima, slide keenam, seperti ini. Jadi saya kasih linknya, misalkan di kolom komentar lagi, ulang lagi ya. Ini udah tanpa yang kedua nih, ya, ini Canva yang kedua. Nanti Bapak Ibu saya tunggu di Canva kedua ini, ya, ini saya tutup. Nah, di Canva yang kedua kan tadi, nih, udah Bu Mary masuk, Bu Rika Rami masuk, Bu Mary, dia bilang gitu, Bu Mary, boleh masukkan gambar Bu Mary dong. Ini Bu Mary bisa masukkan. Bu Erika bisa tuliskan apa sih pendukungnya yang lain gitu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan CGP kita dan tidak waktu lama menyelesaikan suatu permasalahan. Ya Bapak Ibu, ini cara saya sebagai Pasil mengarahkan CGP saya di Lampung Bapak Ibu. Menggunakan teknologi bukan mempersulit, mempermudah. Jadi sekarang kalau diskusi apa ya, ruang kolaborasi itu rekan-rekan itu sudah lihai Bapak Ibu, sudah pandai. Oh saya di sini udah lihai. Jadi saya pun mudah Bapak Ibu dalam memfasilitasi CGP saya. Tanggapannya dong Bu Bapak Ibu yang nulis, yang udah mengenalkan diri, tanggapannya menggunakan teknologi ini seperti apa sih hal yang Ibu dapatkan dari pertemuan hari ini? Boleh dong tanggapannya Bu Tutut, Bu Mary, selain kenalkan diri, boleh dong tanggapannya. Pak Rizky udah masuk ke ruangan, makasih. Lain perkenalan Bapak Ibu, tadi kan perkenalan, sekarang saya memimpin acara ini. Tolong dong tanggapannya setelah memahami ini, gitu. Setelah memahami, oh ternyata Canva itu bisa kolaborasi, gitu. Bu Mary boleh angkat suara atau bagaimana langsung untuk
gimana Bu? Cukup jelas? Bu siapa? Bu Tutut tadi sudah nanya. Silakan Bu Tutut, sudah jelas? Bu Tutut sudah paham Bu, dijawabnya di kolom. Oke. Terima kasih. Template. Oke ya. Ini ada Ibu Maya Indah dan Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati dari tadi dia sudah mengangkat tangan ya. Berarti Ibu Nur Hayati kita persilahkan terlebih dahulu. Silakan Ibu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati. Wow, keren. Luar biasa ini. Oh, Ibu Nur Hayati berarti tidak aktif ya. Ibu Maya, silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat keren sekali. Ternyata bisa bersama-sama mengerjakan di Canva ini. Sementara selama ini saya menggunakannya hanya untuk kerja sendiri. Ternyata bisa kolaborasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah durasi untuk apakah kita bisa memakai akun selain dari akun belajar, Pak? Kalau sudah saya edit itu boleh pakai akun biasa. Kalau saya sudah berikannya edit ya. Iya. Nah, boleh pakai akun biasa. Tapi kita sebagai guru yang wilayah guru kementerian ya, biasanya itu sudah ada akun belajar masing-masing. Iya benar. Iya benar. Boleh Bu, boleh. Ya. Misalkan Ibu ajak anak murid Ibu untuk kolaborasi bisa Bu. Asal aktif akun belajarnya gitu ya Pak ya? Ya, di akun biasa pun coba aja Bu, kayak silakan dicoba. Yang pasti link tadi berikan sama CGP lain, kita fokus ke CGP ya. Kasih ke 5 anggota CGP kita. Waktu di Rukol, kan ada Rukol diskusi ya Bu ya. Waktu di Rukol kita bersama-sama mengerjakannya. Jadi si fasilitator melihat apa yang Ibu kerjakan gitu. Kebetulan Ibu siapa nih? Maya Pak. Bu Maya, saya sebagai CGP juga, tapi saya tidak punya rekan yang kerja sama seperti itu. Ada kemarin kami ada Rukol juga di modul 1.4, saya buat seperti itu Bu Maya. Jadi rekan-rekan saya fasilitator yang di Riau saya ajak di Canva bisa kolaborasi. Alhamdulillah cepat sih kerjanya cepat, kita tidak sendiri gitu ya Bu, kita kerja bareng gitu. Dan bisa terpantau gitu ya Pak ya? Ya, saya sebagai pasil gitu ya, ini saya sebagai pasil, saya memantau kerja anggota saya lagi ngapain gitu. Mereka diskusi kok, mereka bergerak kok semuanya. Itu Bu Maya, mudah-mudahan. Itu ya izin Bapak, berarti itu misalnya dalam satu kelompok 5 orang gitu ya Pak ya? Kalau misalnya beberapa kelompok berarti kita harus bikin kelasnya ya Pak ya? Jangan sampai sana, bahas dulu yang ini dulu, yang kelompok aja dulu diamankan. Kalau mau action di luar itu kita harus ada kelas. Artinya ini untuk 5 orang, ini kan karena kelompok besar ada 80 orang, saya suruh masuk sini semuanya. Ini kan rame-rame nih, saya tidak mau mengerjakan aksi nyata ini ya Bu. Saya hanya memberikan contoh bagaimana kerja bareng-bareng di Canva yang tadi Bapak Ibu sudah kuasain di rumahnya. Tinggal mungkin rahasia di balik Canva itu ada kolaborasi. Ya, itu yang belum terbuka di kerannya gitu ya Bu. Cara ini mungkin saya buka kerannya supaya Bapak Ibu memahami lebih, supaya bisa kerja bareng, itu tujuannya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apa? Kalau ada yang mau bertanya. Izin Pak, mau bertanya Pak. Moderator.
Iya, bentar Pak. Kita silakan yang kata itu Baik, Bapak Muhammad Jubair Rosikin. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan langsung. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Jubair Rosikin. Saya GP Angkatan 8 Kabupaten Siak. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Saya ingin menambahkan dari penalaah materi Pak Tri tadi tentang pengopian artikel yang diambil dari orang lain. Itu pengalaman saya. Hal seperti itu bisa kita ambil, kita salin di Canva. Itu pengalaman kami lah ya Bapak Ibu. Itu kalau saya pribadi biasanya saya taruhkan di Word dulu. Kata-katanya atau kalimatnya tujuannya kita huruf besar kecilnya kita rubah depan belakang dan titiknya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau kita langsung kita ambil dari web itu akan nampak kita kopas di sistem nanti. Nah, untuk selanjutnya untuk menjawab Maya tadi, usahakan kalau kita menggunakan Canva ini menggunakan akun belajar, karena di akun belajar itu banyak fitur-fitur yang kita dapat. Tapi kalau kita pakai akun pribadi biasa di Canva ini sedikit kita mendapatkan fitur-fitur yang kita dapat untuk mengedit di Canva. Ini ilmu baru juga yang saya dapat dari Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Hal seperti ini kami kemarin waktu kolaborasi, waktu semua modul kami belum menggunakan ini. Cuman kami menggunakan, alhamdulillah hasil kami dari Sumatera Barat kemarin, Bu Lili namanya. Itu mengajarkan kami pakai Jamboard kemarin itu. Masih menggunakan Jamboard. Ini alhamdulillah Pak Tri dapat saya ilmu baru menggunakan Canva dengan kolaborasi. Itu saja Pak Tri, alhamdulillah dapat ilmu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ini Pak Trinya nggak menjawab karena. Iya. Saya coba tanggapin. Makasih Pak Rosikin atas pengalaman yang kata 8. Memang benar ya Bapak Ibu. Saya tidak copy paste memang benar Bapak Ibu. Jadi ini hanya secara teknologi dulu ya. Saya alurnya adalah latar belakang, copy atau naskahnya sudah ada. Setelah itu dikonversi ke Canva, konversi sama-sama Canva tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini redaksi saja jadi Bapak Ibu jangan jadi permasalahan ini. Ini Bapak Ibu atur, saya ulang lagi. Setelah itu nanti jangan lupa ini tombolnya udah berbeda tempat nih. Kalau kemarin di sini, sekarang di sini. Jadi Canva itu update ya. Jadi Magic, Convert to Presentation. Setelah itu, ini pun saya rasa Bapak Ibu bisa diskusi bareng-bareng. Di sini bisa diskusi bareng-bareng. Jadi maksud saya dan tujuan saya Bapak Ibu di sini diskusi apa latar belakang yang menyebabkan budaya positif di sekolah itu perlu sekali. Nanti diskusikan, bisa ngetik bareng-bareng di sini. Ini bisa anyone, bisa copy link, kasih ke grupnya. Setelah ini selesai Bapak Ibu, maka selesailah Canva kita dan presentasi kita. Seperti itulah gambarannya Bapak Ibu. Setelah itu saya ajak Bapak Ibu presentasi ini. Memang kita kalau mau ini kan perlu data baru, ini keren Pak, ini kan saya bisa bantu edit ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah paham Pak, sudah paham Bu Mary sudah, ini malah ini sangat membantu buka sekira. Saya perlu data itu, saya mudah gitu. Ini udah desain-desain luar biasa dari CGP. Ini dari Bu Titi baru tahu nih Pak Canva bisa kolaborasi. Dengan maksud inilah Bapak Ibu CGP yang di modul siap rupanya memang mungkin telat ya kita memberikan ilmu ini karena waktu. Bapak Ibu bisa menggunakan untuk modul 2.1, 2.2, 2.3 ke depan. Ya Bu Misda, makasih sangat luar biasa bertambah mempermudah pengerjaan tugas. Bu
Jenny, makasih tanggapannya ya. Dengan Kanva yang sama Salukol. Ini Bu Jenny sudah menggunakannya. Terima kasih Pak atas ilmu tentang kolaborasinya. Ini sangat membantu menambah ilmu baru. Seperti itu Bu, dari hasil kita penjelasan awal dengan menggunakan doc di Canva dan latar belakang presentasi di Canva. Itu dari saya Bu. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih penjelasan. Selanjutnya silakan Pak. Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Tri yang sudah membagikan ilmunya. Perkenalkan Pak, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar Pak. Jadi ingin bertanya ke Bapak mengenai kolaborasi tentang Canva hari ini. Ini sepertinya sangat menarik kalau dibawa ke kelas Pak. Jadi diajak anak-anak untuk kolaborasi ini. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkannya di kelas nih Pak? Apakah anak-anak semua harus punya akun ID belajar seperti CGP-nya atau gimana gitu, atau perlu nggak pakai akun itu gitu, supaya anak-anak bisa terlibat juga di dalam ini. Kebetulan saya mengajar matematika, kan asik juga ini kalau dibawa ke pelajaran matematika. Mungkin barangkali itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, Pak Tri silakan dijawab Pak. Ya, kalau saya bagaimana caranya ya, bagaimana ya harus dipraktekkan langsung seperti saya sekarang ini. Bapak Ibu, saya praktekkan ke CGP saya praktekkan ke guru saya di sekolah, saya praktekkan. Kalau Bapak Ibu guru langsung aja praktekkan. Kalau nanti ketemu kendala, bagaimana cari solusinya. Jadi cara yang ini Bapak Ibu, caranya edit, copy link, kasih Pak sama akun biasa. Mau nggak? Ya kalau dia mau alhamdulillah, tapi kalau dia nggak mau berarti anak-anak harus punya akun belajar. Ya Pak, tapi yang saya tahu Pak, saya pernah nyoba itu saya pakai akun biasa juga bisa edit. Artinya kalau Bapak menggunakan edit bareng-bareng ya Pak, tujuannya edit bareng-bareng gitu. Misalkan di slide kedua atas nama si Amir, slide ketiga atas nama si Amar. Ya kan gitu ya Pak, misalkan gitu. Boleh, silakan. Kasih aja linknya, satu. Tapi nanti di buku absen Bapak sudah ada nih, Amir di slide kedua ya, Amar di slide ketiga. Bapak udah buatkan dulu di Canva-nya. Jadi kolaborasi ini juga ada aturannya. Kalau ini kan saya belum ngatur nih Pak. Pokoknya tulis apa yang Bapak Ibu rasakan, tanggapi, kan gitu ya Pak. Ada yang tulis di Bu Susiana, kan menggunakan akun belajar nih. Nah, bagaimana? Ini ada yang ngopi-ngopi nih Pak. Nah, boleh. Seperti itu ya Pak. Terjawab mudah-mudahan Pak. Kita Oke Pak, terima kasih Pak. mudah-mudahan bisa dicoba. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Tri karena sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Herman. Terima kasih juga kepada Bapak Herman. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurhayati sudah ada dari tadi. Ibu angkat tangannya, tapi Ibu Nurhayati masih belum ada ya. Lanjut sama Ibu Yesi Dwi Putri. Ibu Yesi Dwi Putri, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan. Salam kangen nih Pak Tri. Saya kebetulan ini baru menyelesaikan CGP saya. Saya CGP Angkatan 9 Pak Tri. Alhamdulillah Bu Yesi.
Desi. Nah, Kawan saya di apa? KG masih ingat KG kita Pak Tri? masih. Desi. Oke. Ini sedikit saya sekedar menambahkan atau ngasih pendapat ya mengenai kelas sama Pak Herman tadi. Saya sudah mengalami pembelajaran justru dari siswa Pak. Belajar Canva secara kolaborasi itu justru saya memahaminya, mengenalnya ketika anak saya mengerjakannya waktu mengerjakan tugas mereka di sekolah Pak. Jadi ternyata memang generasi milenial itu lebih gampang berkembangnya ketimbang kita Pak. Jadi saya pikir mereka belum mengerti, ternyata mereka sudah lebih maju dari kita. Jadi kalau saya rasa kita bawa ke kelas, kadang-kadang kita juga kaget, ternyata mereka lebih tahu dan lebih cepat menggunakannya ketimbang kita gitu. Betul kata Pak Tri tadi, Canva ini berkembang terus. Nah, dari awal kita menggunakan mungkin hanya seperti ini, tahu-tahu udah pindah kanan, pindah kiri ya Pak Tri ya. Itu saya alami juga karena kebetulan memang saya juga mengajar di multimedia. Jadi kita kalau sering mengerjakannya dengan siswa itu kita juga banyak pembelajarannya. Jadi kita kolaborasi juga dengan siswa itu sangat penting Pak. Selain siswa juga mendapat ilmu dari kita juga update ilmu Pak. Jadi betul kata Pak Herman tadi, enak sekali kalau kita kolaborasi dengan siswa di Canva ini salah satunya ya Pak ya. Banyak hal-hal lain yang kita bisa kolaborasi dengan siswa Pak. Di berkembang ilmu mereka, kita juga ikut berkembang Pak. Begitu pendapat saya Pak, karena saya juga mengalami hal yang sudah mengalami hal seperti itu dengan siswa-siswa saya Pak. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Esi, terima kasih atas saran dan komentarnya. Baiklah, kita buka selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia, jabatan 10 tapi masih parkir ya. Terima kasih Pak Tri untuk sharing ilmunya. Terkait kolaborasi di Canva, jujur saya sudah pernah melakukannya. Saat itu kami diminta untuk membuat slide D5 dan mesti dikumpul besoknya. Jadi mau tidak mau kami berkolaborasi 3 orang untuk menyelesaikannya dalam 1 malam dan alhamdulillah selesai. Cuman pengalaman saya pada saat pengerjaan kolaborasi di Canva itu Pak, saya tetap menggunakan panggilan video ataupun panggilan suara dari grup WA karena di Canva itu kita tidak bisa memunculkan suara kita. Nah, pertanyaan saya, apakah saya yang tidak tahu bagaimana menggunakan Canva lebih optimal lagi dengan menggunakan suara juga atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, tadi menanyakan diskusinya bisa live tidak dia Bu ya? Itu Ya, bisa live memunculkan suara kita itu kan Ya. tulis di kita saja. oke. Ini yang saya pahami dulu ya Bu, yang saya jelaskan.
misalkan Bapak Ibu presentkan ini, kelihatan ya Bu? Kelihatan Bu Sylvia? Kelihatan Pak. Bapak Ibu dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa pakai saja Google Meet, Bapak Ibu bisa saja juga pakai Google Meet, oke salah satunya ya, bisa 24 jam kan. Salah satunya lagi Bapak Ibu kalau di kelas atau misalkan jarak jauh, kita bisa pakai ini Bu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah atau sudah, ini copy invitation-nya. Bapak Ibu saya ajak ke ini ya, ke live Canva saya gitu. Boleh gitu. Jadi Bapak Ibu boleh ke live Canva saya share Sylvia khususnya, coba masuk Bu ke dalam live Canva saya. Ini kodenya ini, nah, saya tunggu Bu, saya sedang live. Ini karena Bapak Ibu minta kolaborasinya live, Ibu saya kasih copy link ya, Ibu live di sini. Nah, jadi saya nunggu nih, nunggu kehadiran Bu Sylvia di sini. Boleh Bu live. Jadi di kelas juga boleh Bapak Ibu anak-anak pakai handphone, anak-anak bisa say hello di sini. Ya. Minta kode nih. Iya Pak, kodenya sudah saya share di kolom komentar. Saya pakai HP soalnya Pak. Ini kan teknologi. Gunakan HP bisa juga kalau bisa, kalau tidak pakai laptop. Jadi Bapak Ibu yang mungkin berkenan itu bisa masuk di live ini. Jadi Bapak Ibu bisa. Saya juga pakai laptop Pak, tapi minta kode itu Pak. Kodenya ini Bu, kodenya Oh iya, oke. Iya. di layar ada. Jadi anak-anak juga bisa live gitu ya, bisa komen, halo Pak Tri, halo gitu bisa. Itu Bu Sylvia yang saya paham. Tapi kalau suara ya kita harus buka gigit Bu. Kalau di sini belum ada ininya ya, suaranya yang saya paham. Assalamualaikum Bu Rika kan. Jadi kalau misalkan saya jawab ya waalaikumsalam. Nah gitu ya. Seperti itu gambarannya Bu. Ya ini yang saya paham. Tapi kalau suara saya menyarankan pakai gigit saja. Karena itu barang-barang baru ya itu bisa pakai apa namanya aplikasi live presentation itu dan dapat Bu kira-kira. Tapi kalau itu hal baru sih, hal baru bagi saya juga sih Bu. Jelas pastinya dipasang kode di HP. Ya karena sudah saya add kan Bu. Sudah add kan. Jadi kalau kondisi live, kalau Ibu di live, atau Ibu masuk kita diskusi di dalam, ini kan udah banyak nih, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu di kelas pakai fokus, nah silakan ini minta jawaban kalau Pak apa tadi yang matematika tanya soal sini jawabannya, itu ya Bapak siapa tadi? Bisa seperti ini. Herman Pak, Herman. Herman bisa tanya soal ini jawabannya. Iya Pak. Kayaknya enak nih jelas nih Pak, bisa nih live atau apa bisa kayak ini Pak. Itu gambarannya ya Bapak Ibu. Oke siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu udah apa ya di luar CGP udah aplikasi di pembelajaran di kelas Sylvia mudah-mudahan dapat. Saya rasa itu ilmunya sederhana. Mau nambah lagi Bapak Ibu masih ada waktu atau bagaimana Bu Indria? Saya udah siapkan amunisi nih. Ilmunya sangat hebat ya Pak ya. Saya ini belum pernah menggunakannya seperti itu. Ibu Sylvia juga ya. Itu kita jadikan praktik baik itu bagi kami yang masih CGP ini seperti itu. Ya. Ada lagi yang angkat tangan Ibu Sylvia sudah itu. Ibu tuntut lagi. Kita kasih kesempatan sama yang lain. Ini ya Pak, jangan Bu. Ibu tutut lagi. Semangat Bu Tutut Bu. Iya, semangat Ibu Tutut. Nah, kita kasih sama yang lain dulu bagaimana Bu Tutut? Sudah Ibu Jailani, Pak Jailani ya? Oh iya, boleh Pak. Boleh Bu. Iya, udah siap. Sesudah Pak Jailani baru nanti Ibu Tutut ya. Kita terima langsung dua aja. Nanti Pak Jailani langsung Ibu Tutut, baru kita minta Bapak narasumber kita untuk menjawab ya. Nah, silakan Pak Jailani.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Jaila ya Bu Fitria. Baik, senang sekali saya berada di ruangan ini bersama Pak Tri yang juga luar biasa ilmunya. Kebetulan ini Pak, saya CGP Angkatan 9 yang baru selesai pendidikan. Jadi mungkin kalau Pak Tri CGP Angkatan 10 ya Pak? Ya, rekonisi. Masya Allah luar biasa Bapak. Saya terasa sekali ya Pak di awal kita pendidikan bagaimana menggunakan Canva, namun Bapak sudah menjadi pematerinya. Luar biasa sekali Pak. Sedikit berbagi nih Bapak Ibu untuk Canva ini. Tadi saya dengar dari Bu Sylvia masalah suara ya Pak. Iya. Suara. Kalau biasanya pada tugas-tugas untuk di CGP terkadang ada pasir yang meminta itu dalam bentuk video. Ada bentuk video yang memasukkan suara kita. Nah, di kantor ini juga ada itu Pak, diunggah diri itu Pak. Yang sebelah kiri itu bisa itu merekam suara kita juga. Ya Bu Sylvia, kalau seandainya pertanyaannya mengarah ke suara yang itu, tapi kalau lain sudah dijelaskan sama Pak Tri tadi. Oh begitu. Ya saya cuma ingin menambahkan sedikit itu Bu Fitria untuk masalah ini. Namun luar biasa kalau untuk kampanye, insya Allah Bapak Ibu yang CGP Angkatan 10 semakin bertambah modulnya, di sub-sub modulnya, insya Allah Bapak Ibu pasti jauh lebih hebat dari hari ini. Itu saja mungkin menambah semangat Bu Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Jaila, terima kasih. Tadi sampai salah saya. Maaf ya Bu ya. Gak apa-apa Bu. Ya. Baiklah dari Bu Tutut. Bu Tutut lagi. Silakan. Ya. Bu Tutut. Oke, terima kasih Bu Fitria. Ini Pak, izin saya kemarin itu mengerjakan tugas di Canva untuk mengedit video, tapi saya tidak menemukan cara untuk memotong atau menambah video, menggabungkan video gitu. Apakah memang tidak ada di Canva atau saya yang belum tahu ilmunya ya Pak? Izin berbagi Pak kalau memang ada untuk mengedit video di Canva. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Langsung saja Pak Tri, boleh dijawab. Iya, makasih Bu Jaila. Bu Jaila angkatan 8 luar biasa, udah lulus ya Bu ya, udah enggak. Angkatan 9 saya Pak. Oh, belum Belum lulus. keluar sertifikatnya. Saya itu Bu dikasih kesempatan CGP rekognisi, jadi belajar lagi. Alhamdulillah saya ditugaskan di Lampung Bu, jadi fasilitator CGP angkatan 10. Jadi saya tugaskannya jauh nih Bu di Lampung. Masya Allah. Nah, saya juga ada PP, tapi saya belum CGP Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan oleh kementerian sebagai CGP rekognisi. CGP rekognisi ini beda dengan reguler. Kami hanya menyelesaikan tugas di modul 1.4, 1.2.3 dan 3.3. Jadi tugas kami memfasilitasi CGP saya yang di Lampung. Alhamdulillah ada 14 orang. Yang kerjaan kami ya seperti ini Bapak Ibu. Saya sebagai pasir, saya memfasilitasi. Tapi kalau saya sebagai CGP, saya juga bareng-bareng nih ngobrol dengan Bapak Ibu CGP di Lampung. Seperti itu. Memang yang Bu Sylvia, Bu Jaila tadi, kalau untuk editnya bisa. Tapi kalau untuk komunikasi di kegiatan diskusi belum dapat sih saya caranya. Tapi kalau untuk edit videonya, memasukkan suara nanti bisa saya tunjukkan. Seperti yang Tutut ingin tahu nih, izin saya share ya. Izin saya share. Saya tidak boleh pakai apa namanya? Tugas saya ya Bu. Saya nggak boleh pakai tugas saya. Misalkan saya punya apa lah ya, saya cari dulu ya Bu, saya nggak boleh, etikanya saya nggak boleh ngasih tugas saya gitu.
misalkan ini ya Bu ya, saya ambil ini. Izin ya Bu, ini agak berbeda ya. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah video Bapak Ibu? Ini kan sudah ada nih ya naskahnya. Izin saya untuk upload ya, upload dalam bentuk record. Recordnya yourself. Jadi Bapak Ibu, ini saya matikan ya. Maka saya rekam nih. Kalau proses merekam nanti akan tersimpanlah audio saya. Jadi saya rekam. Menjadi pahlawan super dunia nyata. Kita bisa loh jadi pahlawan super. Yuk kita cari tahu rahasianya. Menjadi teman yang baik, anak-anak dapat menjadi pahlawan super dengan menjadi teman yang baik di orang sekitarnya. Mereka bisa mendengarkan. Kita down ya Bu. Kita set dan exit. Maka Bapak Ibu, suara saya sudah ada di dalam ini. Ini duration. Jadi ulang-ulang ya Bu, nggak saya ulang di sini. 4, saya jalankan. Nah, sebaiknya saran saya Bapak Ibu ini tadi per slide. Saya nanti sampai di mana slide-nya. Seperti itu. Jadi kalau ini dijadikan, maaf ya, ini saya hapus saja supaya ini apa namanya tidak banyak. Saya ulang ya Bu. Ini saya simpelkan gitu ya. Ini saya hapus. Nah, ini sudah ada naskah. Ini ada terima kasih. Saya hapus dulu. Saya ulang dari awal, Bapak Ibu. Pilih record yourself. Pilih record yourself. Saya tutup kamera lainnya. Saya taruh ke bawah dulu ya. Setelah itu saya record. Menjadi pahlawan super dunia nyata. Maaf Pak, boleh diulang Pak? Jangan panik dulu ya Bapak Ibu, nanti kan ada videonya ya. Kita ulang ya, jangan dikomentari dulu ya. Pelan-pelan ya, ini ada 3 slide, saya mau rekam. Saya rekam record yourself. Menjadi pahlawan super dunia nyata. Suara perdana sudah masuk di slide pertama. Besok saya hari kedua saya mau slide kedua. Saya record lagi Bapak Ibu di awal ya. Jangan dikomentari dulu ya Bapak Ibu. Ya. Ini slide kedua, record yourself. Kita bisa loh jadi pahlawan super. Yuk kita cari tahu rahasianya. Down, kita fix. Ya, ini besok harinya saya rekam yang ketiga. Bisa nampak kamera juga ya. Saya contohkan nampak kamera. Kalau misalkan fasilitatornya nampakkan wajah Bapak Ibu katanya, bisa saja kan? Nah, masukkan saja. Misalkan ya. Terima kasih. Mari belajar bersama-sama dengan mengunjungi link kami di bawah ini. Ya, Bapak Ibu udah siap. Ini Bapak Ibu durationnya di sini. Bapak Ibu durationnya di bawah ini. Setelah ini selesai, Bapak Ibu, kita tentunya ini saya tidak mau nampak di layar ya. Saya taruhkan ke bawah ya. Ini sedikit triknya, Bapak Ibu saja masukkan ke bawah saja supaya dia tidak nampak gitu. Nah ini saya masukkan ke bawah juga. Saya tidak nampak ngomong gitu ya. Kemudian kalau ada kesalahan, Bapak Ibu
bisa juga Bapak Ibu kecilkan, bisa juga position, pilih layer, pilih paling bawah ya Bapak Ibu. Jadi tidak kelihatan, Jadi seperti suaranya saja. Mungkin ini yang dimaksud Bu Jaila tadi. Kita merekam. Setelah itu Bapak Ibu, saya download. Dia sudah memahami Canva, sudah bisa buat video di Canva, seperti itu Bapak Ibu. Ini sedang download ya, karena ini cuma 3 slide, maka ini mudah sekali untuk mendownload. Seperti itu jawaban saya Bu moderator. Mudah-mudahan Bu Tutut dengan mengulang-ulang ini nanti bisa membuat video dengan suara sendiri di CGP-nya masing-masing. Saya rasa itu singkat saja, saya nggak usah panjang-panjang, saya buat 3 slide saja supaya Bapak Ibu CGP mudah mencernanya. Ya Bu Fitri ya. Bagaimana Bu Tutut? Terima kasih Pak Tri. Bukan itu maksud saya, tapi Pak, kalau misalnya saya merekam video tuh, misalnya tentang suasana pembelajaran atau suasana sekolah, kemudian saya mau potong-potong untuk hal yang penting saja, mau saya edit, misalnya durasi 5 menit, mau saya jadikan durasi 1 menit, apakah di Canva bisa? Selama ini saya pakai Filmora dulu, baru saya pindahkan ke Canva gitu Pak. Kalau di Canva langsung bisa nggak Pak? Potong dan edit gitu Pak? Kalau saya jawab video-video pendek bisa Bu. Bisa Bu. Tapi memang kalau terlalu besar saya sedang buat Bu Tia jawab tuh di belakang Pak. Makasih Bu Tia. Bisa sangat ya. Tapi kalau video aksi nyata 1 jam, setengah 1 jam itu saya tidak rekom Canva Bu. Saya pakai aplikasi yang offline karena dia videonya kan sampai 1 jam. Tapi kalau hanya video-video pendek sangat bisa. Itu ada Bu Tia Bu. Rekan saya juga hadir. Kasih Bu Tia sudah hadir. Nah, Canva nih harusnya yang isi ini Bu Tia nih, enggak saya nih. Kalau saya trik-trik cepat menyelesaikan tugas-tugas CGP, salah satunya tadi buat video dengan suara sendiri, ya nanti ada membuat naskah yang bareng-bareng dijadikan presentasi. Yang ketiga saya berikan adalah bagaimana membuat video dengan presentasi kita dengan menggunakan suara. Itu mungkin kalau saya salah jawab, mohon maaf. Bu Fitria, saya kembalikan. Ada lagi? Baik Pak, untuk sementara ini belum ada yang mengangkat tangan. Ada yang Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya kembali kepada Pak Tri? Kalau nggak ada, saya masuk materi baru. Pas mungkin Pak, silakan Pak Tri. Cukup materinya atau mau nambah? Iya. Sepertinya dari rekan guru kita pas untuk yang Canva ini. Oh Ibu Setia ya, mengangkat tangan. Silakan Ibu Setia. Iya, mana Bu Tia? Ibu Setia. Ini yang Canva itu Pak. Bu Setia, iya. Mana Oke. Bu Setia? Bu Tia. Setia. Ibu Setia. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf, saya tidak ada angkat tangan itu Bu. Ibu Setia. Bu Jaila mungkin ya. Bu Ibu Jaila. Setia. Ibu Setia. Yang Oh, mengangkat tangan. baik. Ibu Maaf Bu Setia. Tia. Saya Maaf Bu Tia. mohon maaf. Bu Elvina lanjut materi. Lanjut saja katanya Pak. Silakan Pak Tri. Oke. Terima kasih. Saya tidak bahas Canva lagi, udah clear ya. Untuk kolaborasi, membuat diskusi bareng-bareng. Tadi ada tambahan dikit gitu ya. Ini ilmu baru juga bagi saya, Bu, bagi rekan-rekan mungkin ilmu lama. Saya merekam per slide gitu ya. Tugas aksi nyata saya bukan tugas saya.
tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4 ya. Lanjut saya ke materi baru. Ini Bu Jaila penasaran, Bu, saya angkat tangan beliau. Bu Jaila. Maaf Pak, salah Pak, maaf Pak. Wah, tertekan ya. Karena kalau tidak dijawab nanti takut. Kita lanjut ya materi kita. Saya siapkan di apa ya? Di presentasi saya di s.id. Bapak Ibu tahu nggak s.id? Nah, membuat materi seperti ini Bapak Ibu lain waktu nanti. Belum tahu Pak. Belum Pak. Diajari Saya nggak ngajarin sekarang ya. Belum Pak. Saya buka-buka saja. Ini rancangan kita tadi Bapak Ibu. Kalau kita buka ini seperti ini, kita buka itu yang tadi ya, yang kita rancang. Kalau ini kita buka kolaborasinya. Bapak Ibu bisa kolaborasi, bisa nambahkan seperti apa. Tentu presentasi yang saya buatkan tadi sempat ada waktu saya buatkan presentasinya. Nah, seperti ini PR saya nih sebenarnya Bu. Ya, tugas saya. Lanjut membuat tugas presentasi udah lewat. Yang berikutnya ini pakai Canva pastinya. Ya, pakai Canva presentasinya. Ini tutup ya. Ini juga saya tutup. Tentu merekam suara to text gitu. Bapak Ibu penasaran ya, kalau bagi rekan-rekan yang teman saya banyak yang udah paham nih, bagaimana merekam suara menjadi teks. Kadang kita panik gitu ya, rekaman fasilitator ini, misalkan saya fasilitator nih, ngomong gitu, saya ngomong, saya rekam. Pagi Bapak Ibu, selamat, ini pakai bahasa Inggris ya, saya harus pakai bahasa Indonesia ini. Ya, language-nya harus pakai bahasa ya, kita hapus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, ini bisa direkam Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan webinar. Jadi, si narasumber atau fasilitator bisa kita hidupkan suaranya, itu kita bisa hidupkan ini Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah file new ya, file new dokumen. Bapak Ibu bisa mencoba. Nanti di sini ada tools, pilih kalau bahasa Inggris ada voice typing yang langsung. Jadi voice typing, nanti hidupkan saja. Jadi Bapak Ibu bisa merekam suara narasumber atau si pembicaranya. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris kita rubah ke bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Buka dokumen, file new. Nanti setelah file new dokumen, Bapak Ibu kebetulan di Google saya ini, Google dipakai bahasa Inggris, pilih voice typing seperti itu. Itu gambaran untuk suara. Ada yang mau bertanya atau saya lanjut dulu? Saya lanjut dulu deh Bu. Ini diskusinya. Membuat transkrip dari YouTube ya, membuat transkrip dari YouTube. Tujuannya bukan mau apa ya, Bapak Ibu, mungkin di YouTube-nya. Untuk misalkan di beranda Bapak Ibu, misal nih ada tentang Merdeka Belajar misalkan, Bapak Ibu mau ngambil narasinya ya, jadi Bapak Ibu saya ambil linknya, lalu saya pastikan di sini ya Bapak Ibu. Maka dengan mudah saya tahu isinya. Copy and transcript ya, saya mungkin pakai Google dokumen ya, nanti saya masukkan ke Google dokumen. Jadi narasi
narasi dari YouTube itu dapat. Itu mempermudah saya Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas-tugas. Mungkin ini baru atau sudah lama juga setelah saya share. Ya, berikutnya Bapak Ibu, salah satunya adalah yang pakai ini dari luar juga ini YouTube-nya. Pastikan di sini Bapak Ibu link YouTube ini pastikan bisa Bapak Ibu di sini pastikan juga bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia transkrip. Jadi Bapak Ibu bisa buat transkrip. Dipastikan di Google Doc kita. Jadi narasinya dapat seperti itu. Tapi kalau yang berikutnya aplikasi di bawah ini Bapak Ibu ini alat bantu ya, alat bantu AI Gemini. Bapak Ibu ambil dokumen di sini yang tadi transkrip, izin saya alat bantu ini buat ringkasan misalkan dalam 20 kata, misal ya Bapak. Jadi ini saya saya copy, boleh saya copy ini ringkasan dari video yang dijelaskan tadi. Mungkin itu dari saya materi hari ini. Ada satu lagi yang pakai alat bantu AI itu pakai ChatGPT, hampir sama Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu gunakan dengan bijak ya sebagai alat bantu. Saya rasa ini tidak terlalu lama saya bahas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan paling tadi YouTube untuk mengambil naskahnya saja. Mungkin itu dari saya Bu materinya. Saya rasa itu membantu saya sebagai CGP Rekognisi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menjalani rukol demi rukol yang luar biasa. Yang penting bagi saya waktu misalkan fasilitator pemandu, kalau kami fasilitator pemandu atau instruktur, saya tidak apalagi ya silakan ya Bu, itu Pak Tengku saya baca langsung Bu, tidak lagi kita hanya alat bantu Pak, alat bantu untuk kita mengambil narasinya, bukan bulat-bulat kita ambil dari YouTube-nya. Sekali lagi saya tidak mengajari Bapak Ibu menjadi plagiat ya, saya tidak mengajari menjadi plagiat. Bapak Ibu ini alat bantu mempermudah saya melihat video dan saya tahu apa kesimpulan akhir dari video itu ya Bapak Ibu. Saya rasa itu Bu Risna, Bu Fitri ya. Nanti kalau dari diskusi nanti ada yang berkembang, nanti saya terbuka lagi pikiran saya untuk bisa berbagi. Karena memang di CGP itu adalah ruangnya ruang belajar bareng. Baik itu Canva, baik itu Google Doc, Google Slide, Google Slide ya, sering digunakan Google Doc, juga bisa digunakan kolaborasi. Baik Pak, terima kasih atas ilmu yang luar biasa sekali pada hari ini Bapak berikan kepada kami. Saya sendiri pun merasa sangat-sangat terbantu karena selama ini kalau rukol kami tidak bisa membuat Canva itu secara berkolaborasi seperti itu ya Pak ya. Saya tutup sebagai pemandu forum diskusi kita. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu Risna. Saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitriana Nasution yang udah memimpin diskusinya. Tapi karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Tri Kusuma Putra FPD yang
ilmunya sangat bermanfaat. Seperti Bu Fitria tadi Pak, saya karena sudah sedang pendidikan gitu, jadi membutuhkan juga ilmu yang seperti itu gitu Pak. Jadi yang saya belum tahu itu saya jadi tahu, mungkin nanti bisa saya manfaatkan ketika kami rukol untuk mengerjakan tugas. Terima kasih sekali lagi Pak karena sangat bermanfaat, dan saya yakin juga peserta-peserta lain terutama CGT Angkatan 10 yang sedang pendidikan sangat membutuhkan ilmu yang Bapak berikan tadi. Oke, terima kasih juga saya ucap kepada panitia, Bapak PJ kita, dan juga para anggota peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Sebelum saya menutup, saya mau berpantun dulu. Ikan slice dibelah dua, dilepaskan di atas salam. Usai sudah kita. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Risna. Sama-sama Pak. Terima kasih semua. Bu Risna, link absennya apa enggak ada Bu? Saya udah share Pak. Oh, Di kolom komentar. oke Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang mana? Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yang mana? Ibu-ibu yang saya buat. Sebenarnya Bu Risna, saya ingin Bapak Bu Risna presentasi gitu. Bu Risna mencoba. Bukan banyak. Langsung praktek. Kemudian angkat tangan. Boleh. Tanya. Sudah selesai ya Bu.
saya kurangnya Flores. Saya boleh. Boleh Pak, boleh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama ya Pak. Ya. Ada saja tadi. Coba dilihat ya Pak.